yang masalah pelakor. Masalah pelakor, sebentar. Sama. Sebentar. Saya masih live ini, Mas. Jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa masalah pelakor? Enggak, yang itu kemarin telepon katanya saya di sini itu main cewek. Terus masalah pelakor itu katanya yang nyariin si A lah itu. Nyariin si A. Oke, terus sama ini apa hubungannya sama si A? Saya mantan suaminya, Miss. Oh, mantan suaminya. Oke. Sebentar. Maaf ya, saya soalnya banyak yang telepon dan saya nggak ingat satu persatu. Terus? Saya tuh mantan suaminya, Miss. Kayak saya tuh kerja di sini. Di mana? Sama-sama Di mana? di Taiwan saya. Di Taiwan. Ada kok Miss dia telepon sama Miss itu yang nuduh apa? Saya nyebarin aibnya dia. Oh, yang nggak pakai baju itu dah? Betul. Itu salah, Miss. Salah. Saya di sini itu punya nomor 4, Miss, di sini. Kamu punya nomor 4, salah maksudnya bagaimana? 4. Gini, saya ceritakan, Miss. Saya punya nomor 4. Oke, sebentar. Saya ngomong dulu. Apakah benar kamu yang istrimu telepon saya, terus posisi dia nggak pakai baju, fotonya disebar kemana-mana? Itu benar? Itu kamu? Itu kamu yang dimaksud? Salah besar. Bukan, yang Itu dimaksud. salah besar. Sebentar, yang dimaksud adalah kamu. Iya. Oke. Iya, tapi terus? itu salah besar, Miss. Bagaimana Salah ceritanya besar. nih? Saya itu punya nomor 4 di sini, 4 nomor. Oh ya, terus? Yang 1 nomor Indo, yang 3 itu dikasih dari agensi saya. Oke, terus? Yang 2 nomor sini itu dia tahu. Oke, terus? Yang 1 dia nggak tahu. Gitu. Oke, terus? Nah, ini 4 nomor ini saya simpen nomornya dia semuanya, tapi yang 1 nomor dia nggak bakal pernah tahu nomor saya. Oke. Nah, dia kan bilang saya yang nyebarin ke cewek saya intinya gitu. Betul, terus? Calon saya. Terus? Itu enggak, Miss. Itu enggak. Saya buktinya ada semua di sini, Miss. Oke, terus gimana? Dia up sendiri. Itu Gimana caranya? Terus? Gimana caranya? Dia mau menjatuhkan harga diri saya sendiri, gitu loh. Oh, oke. Terus? Intinya mbaknya itu up fotonya dia sendiri di media sosial. Iya, Miss. Terus kayak gini. Itu 2 orang itu, termasuk mantan istri saya itu, gimana caranya wanita yang deketin saya itu biar ngejauhin saya gitu. Siapapun itu. Maksudnya 2 orang itu siapa dan siapa? 1 mantan istrimu, satunya? Calon istri saya ini. Dua-duanya memusuhimu? Enggak, kalau yang musuhin saya cuma 1, mantan istri saya itu, Miss. Lah, kenapa kamu bilang dua-duanya itu ingin menjatuhkanmu? Dua-duanya itu siapa? Enggak, saling gini, Miss. Jadi yang pertama mulai untuk nyebarin aib itu mantan istri saya, Miss. Saya punya semua buktinya, tanpa dia tahu itu saya tahu buktinya semua, gitu loh. Terus? Kan yang satu ini kan nggak terima, gitu loh. Gantian saya jelekin dia, gitu. Modelnya seperti itu. Oke, jadi istrimu jelek-jelek, mantan istrimu jelek-jelekin, terus mantan pacarmu juga calon istrimu juga jelek-jelekin kamu, seperti itu? Jelekin gantian, Miss. Jadi si A jelekin si B, dan si B nggak terima, jelekin gantian si A lah. Si A-nya malah nggak terima, gitu loh. Oke. Yang telepon Miss-nya itu nggak terima. Padahal yang mulai duluan itu dia, gitu loh. Dia itu istrimu? Iya. Oke. Kamu sudah cerai sekarang? Iya. Sekarang sudah cerai? Saya belum bisa cerai secara negara, tapi bulan 4 saya ngomong sama dia karena saya udah capek sama dia. Namanya rumah tangga itu harusnya effort tuh sama, gitu loh, Miss. Lah, tapi kan dia yang membiayai kamu ke Taiwan, Mas. Apa bilang, Miss? Oke, jadi bukan dia yang membiayaimu ke Taiwan?
Biaya Taiwan udah saya balikin semua, Miss. Sebentar, jawab pertanyaan saya. Bukan, jawab pertanyaan saya satu. Apakah dia yang membiayai kamu ke Taiwan? Tidak membiayai, Miss. Tidak membiayai saya. Tapi kenapa kamu bilang sudah dikembalikan? Jawab pertanyaan saya. Jadi saya bisa memahami gitu loh, Mas. Saya tidak akan nyalain kamu, nggak akan nyalain istrimu. Saya tanya, siapa yang membiayai kamu ke Taiwan? Mertua saya, Miss. Oke, mertuamu berarti kan istrimu dong? Iya, saya minjem. Oke. Tapi sudah saya kembalikan. Oke, Sebesar intinya 15 juta. yang membiayai kamu ke Taiwan siapa? Yang membiayai adalah kekurangannya itu. Sebentar, jawab saya aja, Mas. Istri saya, Iya, istri saya. Iya. Oke. Yang membiayai istrimu. Terus? Kamu sudah mengembalikannya? Bareng, Miss. Sudah mengembalikannya? Kita sudah. Oke. Sudah. Berapa uang yang kamu pinjem? 15 juta. 15 juta. Sudah kembali kapan? Sudah kembali bulan lalu nih. Saya masih ada screenshot-nya di sini. Bulan lalu. 1 bulan yang lalu. Bukan, awal tahun. Oke, 2023 kamu sudah mengembalikan. Oke. Udah. Bulan 3 itu. Oke, bulan 3. Bulan Maret ya, Maret 2023 uang sudah kembali. Kamu ke Taiwan kapan? Saya Desember, Miss. Oh, Desember tahun? Mau tahun baru 2023. Berarti Desember 2022 2. ke Taiwan. Tapi kamu di sana 3 bulan, kamu kembalikan. Iya, Miss. Oke, terus? Kenapa saya ceraikan dia, Miss? Saya talak dia. Orang rumah tangga itu harusnya saling kerjasama gitu, Miss. Kita itu kerjasama. Ayo kita gini bareng, bikin rencana ini. Ayo kita barengan gitu, Miss. Itu enggak, Miss. Dia sama-sama berangkat selisih 1 minggu doang, Miss. Sama saya. Saya di sini nggak punya apa-apa. Kalau kirim kurang aja dia marah-marah. Kok kurang, kok gini lah. Dia nggak ngitung. Udah saya kasih tahu potongan saya sekian, berapa 1 tahun lebih. Belum potongan sepeda motor listrik saya, belum potongan agensi saya, asrama saya, buat makan saya di sini. Dengan gaji saya cuma 27.000, nggak ada lembur itu, Miss. Terus? Sampai aku tak belain nggak bayar Cina keras saya. Tapi dia nggak ngerti, Miss, kayak begitu. Nggak memahami saya kayak gimana. Saya makan di sini kayak gimana, nggak ngerti. Kenapa kamu bilang dia nggak memahamimu? Apa yang dia pinta? Dia cuma minta gini, Miss. Dia punya usaha, kepengen usaha ini itu. Itu pendapatnya dia selalu kepengennya dia terus yang diturutin. Tapi kalau pendapat saya nggak pernah dipakai. Gitu loh, Miss. Contohnya, apa sih yang dia minta? Dia itu pengen usaha, namanya usaha itu harusnya dari kecil kan, Miss. Pelan gitu. Dia maunya yang gede langsung dapat untung, yang gede dapat untung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya kan saling support kayak begini. Harusnya. Itu nggak pernah, Miss. Dia hubungin saya, itu kalau mau seminggu mau gajian, hubungin saya tuh seperti itu. Merendahin saya luar biasa. Terus yang keduanya emang keluarga saya orang nggak punya. Sampai dia bilang, keluarga kamu punya andil apa gitu. Sampai anak saya, Miss, kalau nggak saya yang hubungin, anak saya nggak bakalan hubungin. Oke. Jadi intinya adalah kamu direndahkan. Intinya ini kamu direndahkan. Oke, Iya, sebagai laki-laki nggak terima. Iya, keluarga saya tuh direndahkan. Emang keluarga saya nggak punya, Miss. Orang tua saya aja masih ngontrak gitu loh, Miss.
apa-apa masih susah. Oke. Sama mama saya punya rezeki lebih. Tolong dong kirimin. Itu. Gelundeng itu, Miss. Yang saya masih ingat itu, pertama saya nikah sama dia. Bulan pertama itu kita lancar gitu. Masih bagus. Kok makin kesini kok beda, Miss, gitu. Jadi di pikirannya dia itu no effort, nggak ada uang, nggak ada cinta gitu loh, nggak ada effort. Oke, tapi kan dia menikah denganmu, kamu dalam keadaan nggak punya uang, Mas. Bagaimana kamu bisa bilang dia membutuhkan uangmu? Kalau dia hanya membutuhkan uangmu saja, dia nggak akan menikah dengan kamu yang nyata-nyata nggak punya loh. Dia waktu itu saya masih kerja, Miss. Saya punya uang, Miss. Saya kerja di Bandung. Sebelum ada corona itu, perubahan dia udah drastis ya. Mungkin pikiran saya, mungkin saya kena PHK, mantan istri juga mau lahiran mungkin. Jadi kayak perhatiannya berkurang sama saya gitu. Makin kesini kok saya lihat ini apa kok saya nggak menemukan rumah yang harusnya saya impikan gitu loh. Saya serba salah, saya apa-apa dimarahi. Tapi yang kamu rasakan itu saat kamu sebelum ke Taiwan atau sudah ke Taiwan? Kamu merasa tidak? Sebelum ke Taiwan, Miss. Saya sebelum ke Taiwan nggak ada harga dirinya saya. Oke. Jadi sejak kamu di PHK, kamu tidak dihargai sebagai laki-laki. Saya bisa bilang seperti itu. Tidak, Miss. Tidak. Sampai jujur nih. Sampai dia malam ini pecah ketuban, dia nggak bilang sama saya. Karena dia sadar kalau dia tuh punya salah sama saya. Saya diemin dia. Seorang istri lagi hamil besar, kamu diemin dia? Nah, saya diemin, Miss. Karena dia yang salah, Miss. Sebentar, jawab pertanyaan saya. Istri posisi mau melahirkan, kamu diamin dia? Dia nggak bilang sama saya kalau dia pecah ketuban. Lah kenapa kamu nggak tahu? Emangnya kamu nggak satu rumah? Saya satu rumah sama dia. Bagaimana kamu tidak tahu istrimu pecah ketuban? Saya dari pagi sampai malam bingung mikirin gimana cari rezekinya. Aku kan gitu. Musim corona juga. Susah cari pekerjaan. Oke. Terus? Itu paginya itu, Miss, dia baru bilang, Mas, anterin ke puskesmas katanya. Saya pecah ketuban. Loh kenapa? Dari kapan? Dari tadi malam. Kenapa nggak bilang? Aku ngomong. Terus? Karena egonya dia sendiri, Miss, gitu loh. Nggak mau minta maaf atau apa dulu, nggak. Oke. Terus? Yang keduanya, aku tuh ngerasa, Miss, ini ada yang sesuatu yang disembunyikan dari saya gitu loh. Apa? Ternyata, Miss, dia tak ajak, yuk kita sama-sama berjuang bareng di Taiwan. Dia nggak mau. Dengan alasan harus menyesuaikan bahasa segala macam katanya. Oke. Di sini tuh nuduh saya, Miss, saya kowar-kowar di sana sama orang-orang, sama teman-temannya. Ada saya screenshotannya, tambah dia tak tahu. Saya di sini katanya ngerenteng-rentengin. Maaf. Kamu bersama dengan perempuanmu yang sekarang, sejak kapan, berapa lama kamu ada di Taiwan, kamu kenal dengan perempuan ini? Saya harap kamu nggak bohong ya. Sebentar, saya harap kamu nggak bohong, karena wanita keduamu itu akan speak up juga, walaupun tidak hari ini, suatu saat akan speak up. Makanya saya nanya, sejak kapan kamu kenal dengan wanita ini? Saya 8 Agustus kenal sama dia. Oke, jadi belum 1 tahun kan kamu mengenal dia? Nah, kan bulan 4 saya talak dia. Karena saya ngerti, saya tahu dia juga masih berhubungan sama mantannya. Dia masih nemuin mantannya. Dia di Hongkong, bagaimana mungkin dia menemuin mantannya, Mas? Dan mantannya kan main ke situ, Miss. Saya punya fotonya, saya punya buktinya, semua ada saya.
Oke. Terus? Dia sampai pernah bilang sama saya kan, nggak ada wanita yang mencintai sama kamu dengan tulus, semuanya butuh uang katanya dia. Oke. Kalau ada tunjukkan ke saya. Dia ngomong kayak gitu, nantang saya. Akhirnya kamu penuhi tantangannya, kamu mendapatkan perempuan lain. Sebelum itu, Miss, saya talak dulu dia. Malamnya saya talak dulu. Selang berapa hari dia telepon saya. Mas benar. Gitu. Jadi kamu menalak dia sebelum kamu punya perempuan lain. Ingat, Iya. apa yang sampean sampaikan itu terekam dan didengarkan oleh banyak orang. Jadi Iya, kamu sebentar. Kamu menalak istrimu sebelum kamu mengenal wanita lain, benar atau tidak? Iya, benar. Oke. Benar, betul. Jika benar apa yang kamu sampaikan, kamu menalak istrimu sebelum kamu mengenal wanita lain, semoga rezekimu, kehidupanmu bahagia ya. Tapi jika kamu menalak istrimu karena kamu sudah punya wanita lain, dengarkan saya bicara. Iya, Kamu saya tidak tahu, akan Miss. pernah, sebenar, saya bukan menyumpahin kamu, tapi kamu tidak akan pernah bahagia karena kamu pernah punya istri yang membiayaimu ke Taiwan dari zero. Dari zero. Kamu itu kosong sampai ke Taiwan, dan setelah kamu ada di Taiwan 4 bulan, kamu talak dia. Maka apa yang kamu dapatkan tidak akan pernah menjadi daging dalam kehidupanmu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya perempuan. Perempuan yang membiayai laki-laki mendapatkan perempuan lain meninggalkan anak ataupun istrinya. Jika kamu menolak dia karena kelakuan istrimu yang tidak benar dan kamu bilang istrimu punya laki-laki lain datang ke Hong Kong, benar tidak? Benar, Miss. Benar. Oke. Dia bisa bilang no effort no cinta dengan sama mantannya. Segala macam saya ada di sini semua, Miss. Oke. Terus yang ditambah lagi nih, saya setiap bulan tuh kirim buat anak. Setiap Sampai bulan saya tuh- kamu kirim sampai sekarang. Saya kirim sampai sekarang buat anak, tapi dia bilang sama keluarga saya nggak pernah kirim. Berapa sih Nah, kirimnya saya kamu? sengaja, kan? Kirimnya berapa sih per bulannya buat anakmu? Saya kan masih potongan, Miss. Nggak Saya apa-apa, masih nggak apa-apa. potongan. Berapa? Walaupun 1 juta, walaupun 500, bagi saya kamu sudah punya effort. Berapa banyak kamu kirim? 2 juta, Miss. 2 Oh, juta. iya besar, 2 juta ya? 2 juta ya? Saya kirim ke rumah. Iya, itu dia tuh bilang sama keluarga saya itu nggak pernah kirim, Miss. Oke, heeh. Nah, kebusukannya dia itu dia sembunyiin sendiri dan saya tuh jelek-jelekin. Jadi saya itu di mata keluarga saya itu saya jelek gitu. Akhirnya dia masuk bahas saya di grup, terus saya kasih tahu semuanya, buktinya segala macam. Dia mental dari grup keluarga saya karena dia busuknya dia sendiri, dia umpetin, saya bongkar semua di situ. Nih aslinya seperti ini. Saya tiap bulan kirim, buktinya ada. Aku ngomong kayak gitu. Oke, terus? Sampai anak itu, Miss, orang tua saya itu cuma mau ngasuh anak saya sendiri, itu nggak boleh. Dia bilang keluarga kamu punya effort apa ngasuh anak saya katanya. Lah itu juga orang tua saya, apa hubungannya? Gitu. Oke. Karena untuk seorang anak nih, dia lebih damai sama ibunya. Jadi saya rasa untuk mengasuh anak nggak usah berebut. Menurut pendapat saya nggak usah berebut sih. Kamu sebagai laki-laki sebaiknya ngalah. Emang nggak usah berebut, Miss. Soalnya gini loh, Miss. Orang tua saya juga pengen ngasuh dia loh, Miss. Gitu loh. Lah anak mesiji geroyoan, otomatis anak mentalnya munting loh, Mas. Oke? Ya, saya tahu, Miss. Cuma buat ke situ aja nyambangin gitu kayak dikengkang banget sama si mantan istri saya itu loh, Miss. Terus bagaimana Saya caranya gini. kamu memberikan uang pada anakmu? Bagaimana caranya kamu memberikan uang pada anakmu? Saya transfer ke Mbak Yu. Ada buktinya ya, nyampe ya uangnya ya? Ada. Nyampe ada semua. Oke. Buktinya nyampe semua. Uangnya sampai ya. Oke, tapi ya maaf banget. Waktu telepon itu istrimu sebenarnya tidak menyampaikan sedetail ini sih sebenarnya. Cuman dia merasa sakit dan sakit aja. Karena intinya dia kecewa karena mantan pacarmu ngancem dia. Bener nggak? Bukan, Miss. Gimana? Bukan, Miss, bukan. Gimana? Dia itu modelnya gini, Miss.
dia kan nggak mau saya bahagia. Heeh. Dia itu pas waktu berapa bulan yang lalu dia tenang nih, karena mantannya ngunjungin dia di situ sebelum pulang Indo. Sekarang mantannya udah pulang Indo, dia lagi gabut, saya yang kena lagi kayak Gabut itu apa? Kemarin saya Gabut itu apa? kayak nggak ada kesibukan lain terus recokin saya gitu. Dia kan pernah bilang sama saya, Oke. aku buat dirimu nggak akan pernah bahagia gimana pun cara saya. Dia ngomong kayak begitu, Miss. Cuma sayanya nggak kerekam sama saya itu. Oke, terus? Aku buat dirimu nggak bakal pernah bahagia sama wanita manapun. Ya caranya kayak begini, Miss. Disebarin aib saya, terus dikeluarin kemana-mana, diviralin kemana-mana kayak begitu. Padahal busuknya sendiri yang dia buka. Bagaimana kamu tahu kalau itu adalah istrimu? Dia nggak menyebutkan namamu sama sekali. Dia tidak menyebutkan namaku sama sekali. Dan dia kan ngomong nih, di chat ada, Miss. Saya kirim aja lah ke Miss lah. Maksudnya gimana? Di chat gimana? Ini bukti screenshotannya ada semua kok, Miss. Miss baca aja semua sendiri. Mana? Sebentar. Bentar, Miss. Ini tanpa saya rekayasa, tanpa saya edit, nggak real ini, Miss. Terus kenapa kamu klarifikasi ke saya? Karena saya nggak melakukan seperti yang dia omongin, Miss, gitu. Oke. Saya nggak ngerentengin cewek, saya nggak keluar masuk HO. HO itu apa lagi? Saya kerja di hotel, Miss. Oh, HO itu hotel. Terus? Iya. Terus setiap dia ngejelekin orang, terus saya masuk ke grup yang dia sebarin, postingannya dia itu langsung dihapusin semua, Miss. Oke. Terus yang kedua, ini nomor saya akses ke dia itu semua sama dia diblok. Oke. Mana screenshotannya? Ini nih. Dia terbangnya itu katanya 3 tahun di Hong Kong kan? Belum, Miss. Belum ada 3 tahun, Miss. Sama terbangnya, ini tiket saya sama dia saya kirim, kontrak kerjanya dia saya kirim, Miss. Dia ngubungin saya walau waktu saya mau gajian saja itu, Miss. Kira-kira kalau digabungin berani nggak nih? Biar clear ke masalah kalian. Jadi karena saya tidak ingin anak kalian depresi gara-gara kalian. Silahkan gabung, Miss. Silahkan, saya nggak pernah menolak saya. Nomornya pira aku gak ono sambung no, kasih no nomor ke aku. Kasih no nomor ke aku, soalnya aku nggak pernah nyimpen nomor kalian. Oh, yuk SMS semua kemen, Mas. Oke, sebentar, woi. Cukup oke. Lah voice kono kuwi piye ngomong apa? Urung kesuh wonge, jarine aku udah sayang kalau nggak bisa apa-apa. Maksudnya apa itu? Urung kesuh wonge. Kesuh yang mana, Mas? Enggak ngerti, urung kesuh. Pokoknya engkau ujung-ujungnya njaluk nikah ben tambah yakin. Itu yang paling atas li. Jadi saya modal ganteng rep moroti TKW di sini. Nah, ya di sini kerja. Di sini kalau bisa yang 1 juta aja, Bunda, nanti ayah ganti setelah di darat 100 radiwei malah saiki munda. Maksudnya apa itu? Kok anak laut ini? Ya nggak tahu, Miss, itu masih
dia sama penawalnya dia kan tahu tuh. Ora paham lho, iki SMS ge sampean kok sampean nggak paham piye tuh maksudnya? Ini bukan saya mas, ini screenshotan itu mas, screenshot statusnya dia itu. Mamane itu screenshot BA-nya dia ini. Oke, ya udah, ini masalah rumah tangga ya. Sampean klarifikasi ini untuk apa, Wes? Apakah kamu ingin Saya memastikan bahwa kamu tidak melakukan apa yang dia tuduhkan? Iya, saya tidak melakukan apa yang dia tuduhkan, dan saya itu sudah menalak dia. Dia tuh selalu keluar-keluarnya apa? Saya belum dicerai. Saya Kan bener kan belum dicerai kan? Kalian kan cuman bercerai secara lisan kan? Saya tuh sudah saya talak dengan Bener. tulisan. Bener. Belum Tapi kan belum secara dengan resmi. Negara. Belum secara negara, resmi kan? Karena apa? Dokumen saya itu masih di PT. Sebelum potongan saya selesai, dokumen belum bisa diambil. Makanya saya kan boleh dong dia mengaku bahwa dia istrimu, nggak boleh ya? Ya udah nggak boleh Miss. Saya udah waktu itu saya malam ini detik ini saya talak dia kok. Oh jadi gitu ya? Istri. Jadi belum sah cerai itu sudah bukan istri lagi? Ya udah bukan Miss. Saya udah nalak dia itu udah bukan istri. Tinggal nunggu agamanya, negaranya aja. Oke, karena Miss Yuni nggak paham ya tentang tata cara seperti itu. Karena setahu saya, kalau belum pegang surat cerai, apapun yang terjadi kamu masih istri dan suami istri. Saya kurang tahu. Jadi saya nanya, menurut pendapat saya sebelum surat cerai keluar itu masih suami istri. Menurut pendapat saya, karena kita berbicara pernikahan secara agama. Kalau anak itu lahir tidak punya surat walaupun kamu bapaknya, orang akan mengecap anak haram. Ataupun anak yang tidak punya bapak, walaupun kamu bapaknya, tapi kan nggak ada di surat. Begitu juga dengan sebuah perceraian. Yang saya tahu, tidak ada dokumen yang kamu pegang, kamu nggak boleh dong ngaku lajang. Benar atau tidak? Ini pendapat saya secara umum. Kalau itu menurut negara, Miss. Kalau menurut agama nggak seperti itu. Iya, kan kita berprinsip sebagai agama juga dan negara juga kan? Kalau beda, Miss. Kalau negara itu tertulis, ada buktinya. Kalau secara agama, saya ngucapin talak saya malam ini seperti ini, saya ceraikan kamu. Kita sudah bukan hubungan suami istri. Oh jadi kalau kamu menikah lagi dengan perempuan lain setelah kamu menalak, Ya. itu boleh ya? Saya nikahnya nanti, Miss. Bukan, kamu bareng sama perempuanmu sekarang menikah nggak? Enggak. Tapi kamu, Enggak, kita maaf, dalam konteks ini kamu melakukan hubungan enggak, suami istri? sama sekali. Enggak, alhamdulillah sama sekali saya. Oke. Saya enggak bohong, sumpah demi Allah, enggak sama sekali. Jadi kamu tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang sekarang bersamamu? Sumpah demi Allah saya belum pernah. Enggak, Mas, sebentar. Salah satu pengacara yang ada di Indonesia, jika seseorang mengucapkan sumpah tanpa diminta, itu dicurigai sedang berbohong. Saya nggak minta sampean sumpah. Saya tidak meminta kamu sumpah. Saya cuma nanya, apakah kamu selama di Taiwan ini bersama wanitamu, kamu tidak pernah melakukan hubungan suami istri? Pertanyaan saya nggak minta kamu sumpah ya. Saya tidak minta kamu sumpah. Saya tidak melakukan hubungan suami istri sama sekali. Oke. Perempuan itu ada bersamamu? Tidak. Liburan nggak pernah Bisa ketemu? video. Liburan ketemu ya rame-rame, nggak berdua. Oke. Jadi karena libur saya juga nggak bisa 24 jam. Pergi pagi, karena untuk melakukan sore, hubungan pulang. suami istri itu nggak perlu 24 jam, Mas. 5 menit selesai. Jadi 50 menit selesai. Iya. Iya, Miss. Dan terus saya di sini buat makan saya aja, buat kebutuhan saya di sini aja masih susah. Oke. Saya percaya ya, karena saya tadi